Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada saat ini kembali kita bisa bersilaturahmi secara virtual untuk bersama-sama diskusi mata kuliah statistik penelitian pendidikan. Materi pada saat ini melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita diskusikan ya, yaitu masih tentang ini, measures of dispersion. File materi sudah saya sampaikan ya, sudah di-share. Jadi fokus saja ke monitor. Measures of dispersion itu di kita ya, ini sudah saya jelaskan sebetulnya ya, tapi saya review saja. Seringkali disebut dengan ukuran penyebaran atau ukuran penyimpangan, ukuran variasi, atau ukuran dispersi. Nah, ukuran ini diperlukan ketika misalnya ukuran nilai pusat yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kemudian bisa salah ya dalam mengambil kesimpulan apabila data yang ada tersebut sangat bervariasi ya. Jadi kalau datanya beragam, itu seringkali kalau kita menyimpulkan berdasarkan ukuran nilai pusat ya, measures of central tendency, bisa saja kesimpulan itu salah apabila tidak diiringi dengan ukuran yang satu ini, yaitu ukuran penyimpangan atau ukuran dispersi. Ini sudah saya jelaskan ya. Nah, baik. Selanjutnya juga sudah saya sampaikan bahwa bagaimana cara mengukur penyimpangan itu banyak sekali ukurannya ya, banyak sekali caranya, banyak sekali metodenya. Nah, dari sekian banyak metode ini dibagi dua ya. Nah, ini ada dua ya. Ada dua jenis. Yang pertama disebut absolute variability, yang kedua disebut relative variability. Nah, yang absolute variability ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Yang relatif ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 cara ya. Gitu kan? Nah, tapi berarti kalau digabungkan berarti ada 6 tambah 5 ada 11 cara. Nah, tapi untuk kepentingan bidang penelitian pendidikan ya, tidak semuanya kemudian bisa digunakan ya. Nah, kita hanya akan mendiskusikan 3 cara saja yang paling sering digunakan, paling sering dipakai dalam bidang pendidikan. Ini yang saya kasih tanda warna hijau ya, yaitu nomor 5, the standard deviation. Kemudian yang kelompok kedua, coefficient variation, dan standard score. 3 ini ya yang akan kita pelajari. Tetapi minggu kemarin kita sudah bahas yang ini, yang standard deviation ini kan sudah ya. Nah, ini sudah, walaupun saya review dulu sedikit ya, karena untuk membahas yang coefficient variation dan yang standard score ini nyambung ya dengan yang pertama, dengan yang ini, dengan standard deviation. Nah, baik, saya review sedikit. Standard deviation ya, di kita banyak istilah ya. Ada yang menyebutkan simpangan baku, deviasi standar, standar deviasi, bahkan simpangan standar. Nah, silakan Anda pilih salah satu ya. Tetapi semua istilah harus tahu gitu ya, harus kenal supaya Anda tidak salah. Jadi boleh simpangan baku, deviasi standar, standar deviasi, simpangan standar. Oleh karena itu penting memahami istilah aslinya ya. Istilah aslinya ini nih, standard deviation yang ini.
Baik, minggu lalu sudah kita bahas tentang standard deviation atau deviasi standar atau simpangan baku. Apa itu simpangan baku juga sudah dijelaskan ya, berikut dengan contoh-contohnya. Ya, intinya bahwa simpangan baku itu ukuran untuk mengukur seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya. Kan begitu ya. Jadi ketika misalnya kita menggunakan rata-rata hitung ya, maka kalau disertai dengan simpangan baku, ya, kesimpulan dalam mengambil keputusan tentang sejumlah data yang banyak ini akan makin akurat, gitu ya. Nah, intinya semakin tinggi standar deviasi atau deviasi standar, berarti data tersebut semakin beragam. Kan begitu ya. Semakin kecil standar deviation, berarti data tersebut makin seragam. Kan begitu ya, minggu lalu kesimpulannya. Nah, sehingga nanti Anda bisa membandingkan kan dua individu atau lebih ya berdasarkan simpangan baku dan rata-rata hitung, kan gitu ya, bisa membandingkan. Kemudian ada satu ukuran lagi ya yang disebut dengan, kita lanjutkan nih materi hari ini sebetulnya ini ya, yaitu coefficient variation. Nah, tapi sebelum ke coefficient variation ya, saya ingatkan lagi bahwa untuk menghitung standar deviasi itu kan tergantung apakah ungrouped, apakah datanya tidak dikelompokkan atau datanya dikelompokkan. Kemudian kita mengambil rumus ini ada dua ya. Ada dua, minggu lalu sudah saya jelaskan kapan menggunakan rumus yang ini, kapan menggunakan rumus ini, kapan ini, kan begitu ya. Tapi intinya ya, kalau standar deviasinya tinggi berarti data tersebut makin beragam. Kan begitu ya. Misalnya kan minggu lalu misalnya ada si A ya. Ini mahasiswa A, ini mahasiswa B misalnya ya, ini mahasiswa ya. Atau murid ya, murid. Ini si A, si B begitu. Dia misalnya nilai rata-rata apa misalnya, nilai rata-rata bahasa Inggrisnya 8 misalnya. Ya. Si B rata-ratanya 8 gitu ya. Nilai seluruh mata kuliah ya, bukan bahasa Inggris ya. Jadi ini misalnya dalam satu semester murid A nilai rata-ratanya 8, murid B nilai rata-ratanya 8 juga. Nah, ini kalau hanya berdasarkan rata-rata, kemudian Anda bisa langsung menyimpulkan bahwa si A dan si B itu prestasinya sama. Kenapa? Karena rata-ratanya sama. Kan begitu. Padahal dalam satu semester, itu kan mata pelajaran atau mata kuliah itu banyak. Sehingga nilai 8 itu dirata-ratakan dari seluruh mata pelajaran atau dari seluruh mata kuliah. Nah, kemudian Anda bisa langsung menyimpulkan prestasinya sama karena rata-ratanya sama. Nah, padahal bisa saja si murid A ini untuk mata pelajaran tertentu nilainya tinggi, sementara ada mata pelajaran yang lain nilainya rendah. Atau si B ini bisa saja dia semua nilainya hampir 8 begitu. Sementara si A ini ada yang 8, ada yang 9, ada yang 7, ada yang 6. Karena Anda rata-ratakan, maka dua-duanya seolah-olah sama. Nah, oleh karena itu, ada ukuran yang lain yang disebut dengan standar deviasi. Yang ini kan, standar deviasi yang disimbolkan dengan huruf S, begini kan. Nah, kalau Anda hitung standar deviasinya, tadi saya katakan standar deviasi itu data, ya, mengukur data penyimpangannya dari rata-ratanya. Kalau setelah dihitung si A ini, simpangan bakunya 2, sementara si B ini simpangan bakunya 4, nah baru kesimpulannya akan berubah. Kan begitu ya. Kenapa berubah? Rata-rata ya namanya rata-rata tadi kan, dipukul rata kan, sehingga prestasinya dipukul rata. Kita lihat dengan adanya simpangan baku ini, ternyata si A ini kecil simpangan bakunya. Berarti dia nilainya itu
fluktuasinya itu kecil, kan begitu. Sementara si B ini fluktuasinya tinggi. Apa artinya? Ini bisa saja si B itu mata kuliah atau mata pelajaran tertentu ada yang sangat tinggi, tetapi beberapa mata pelajaran mungkin ada yang nilainya rendah. Nah, sementara si A dengan ini kecil ya, 2 kan lebih kecil daripada 4 kan. Ini berarti dia prestasinya stabil. Ya, mungkin beberapa mata pelajaran dia hampir 8 gitu ya. 8, 9, 7 begitu kan, ada 8 banyak gitu. Nah, sementara si B ini fluktuatif. Maka dengan dua data ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa si A ini relatif prestasinya lebih baik daripada si B. Kenapa? Memang rata-ratanya sama, tapi standar deviasi si A itu rendah. Ya. Dengan kata lain bisa disimpulkan murid A itu dia prestasinya stabil untuk seluruh bidang studi, untuk seluruh mata kuliah dibandingkan dengan si B. Ya, itulah ya. Kurang lebih kesimpulan diskusi kita minggu lalu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana misalnya kalau kita membandingkan antar kelompok? Nah, maka muncullah ukuran yang lain. Ya, yang ini nih, coefficient variation. Ya, coefficient variation. Nah, ini sekali lagi di kita disebut koefisien variasi, koefisien penyebaran, atau koefisien standar deviasi. Silahkan pilih yang mana istilahnya. Ya, mau pakai istilah asing boleh, coefficient of variation, sehingga sering disingkat dengan CV ya. Nah, gitu, supaya mempermudah. Ya. Baik, apa itu koefisien variasi? Yaitu angka relatif yang menunjukkan tingkat penyebaran data. Nah, ini. Jadi sama ya, seperti tadi standar deviasi sama ini yang menunjukkan tingkat penyebaran data, tetapi digunakan untuk perbandingan dua keadaan atau lebih jika rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung Anda tahu ya, X bar, dan simpangan bakunya diketahui, S-nya diketahui. Ya. Jadi untuk membandingkan dua keadaan atau lebih, untuk apabila ya rata-rata hitung dan simpangan bakunya diketahui. Oke, lanjutkan seperti apa perhitungannya? Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya. Tadi kan begini ya, ketika ini rata-ratanya sama, kemudian simpangan bakunya berbeda, kita bisa langsung menyimpulkan ya si A itu memang lebih baik ya prestasinya dengan si B itu, karena si A ini di samping dia nilainya sama dengan si B, tapi simpangan bakunya kan kecil. Maka kita langsung simpulkan. Tapi bagaimana misalnya ya, apabila rata-rata dua murid ini berbeda gitu, kemudian simpangan bakunya juga berbeda. Nah, maka yang cocok adalah koefisien variasi. Nah, ini rumusnya. Oke, CV koefisien variasi tadi yang ini ya. S Anda tahu ya, simpangan baku. Ini simpangan baku. Ini X barnya adalah rata-rata kan? Ya, rata-rata lah sudah tahu ya. Jadi S ini simpangan baku, X bar ini rata-rata. Untuk lebih jelasnya contoh soal saja ya. Oke, Anda lihat ke sini contoh soal. Ini contoh soal 1. Ya. Nanti Anda coba contoh soal 2. Kita fokus dulu soal 1 yang ini ya. Kita fokus yang ini. Ini nanti dicoba ya. Ini silakan coba. Baik. Ini misalnya begini. Diketahui ya, nilai matematika di kelas A itu rata-ratanya 8. Misalnya ya. Jadi begini, kan kalau di kelas itu murid banyak ya. Nah, misalnya murid tersebut semuanya kan belajar matematik tuh. Muridnya mungkin ada 40, ada 30, ya mungkin juga 20 atau 10 ya. Nah, ketika setelah belajar matematika misalnya dites, rata-rata di kelas itu nilainya 8. Ya kan? Karena banyak murid kan, dirata-ratakan 8. Kemudian dihitung lagi standar deviasinya. Ternyata 1,5. Gitu ya. Oke.
Jadi rata-ratanya 8, standar deviasinya 1,5. Ini di mana nih? Di kelas A. Kemudian misalnya kita ngajar juga di kelas B, guru yang sama misalnya ya. Ya, atau guru berbeda juga boleh. Dihitung lagi. Rata-ratanya 6, kemudian standar deviasinya 2. Gitu kan? Waduh, ini pertanyaannya belum ditulis ya. Misalnya diminta di sini misalnya hitunglah CV dan jelaskan. Anda disuruh menghitung koefisien variasi dan setelah dihitung apa gitu ya, apa artinya. Anda diminta menjelaskan. Ulangi, kelas A rata-rata 8 ya. Oke, berarti rata-rata 8 Anda lihat ke layar, berarti ini adalah X bar, ya kan? Ini X bar. Standar deviasinya 1,5, berarti ini S, gitu kan? Yang ini juga sama X bar, yang ini adalah S. Nah, sekarang kita hitung koefisien variasinya. Nah, caranya satu-satu ya. Kita hitung koefisien variasi untuk kelas A. Di sini aja ya, ini koefisien variasi untuk kelas A. Tadi rumusnya kan X bar dibagi standar deviasi dikalikan 100%. Berarti nanti hasilnya persen ya, karena ini dikalikan 100%. Nah, berarti sama dengan di sini ya, X barnya untuk kelas A nih. X barnya berapa nih kelas A? 8, ya kan? Ini 8. Kemudian standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 1,5. Ya. Ini 1,5 dikalikan 100%. Oke, berapa ini? Kita jawab di sini berapa? Saya ulangi. X barnya 8, standar deviasinya 1,5, rumusnya dikalikan 100%. Berapakah itu? Karena saya pakai Excel, saya hitung saja di sini ya. Berarti caranya ini ada angka 8, ada di sini 1,5. Ini saya untuk menghitung ya. Kalau Anda punya kalkulator langsung pakai kalkulator ya. Nah, ini saya hitung 8 dibagi 8 ya kan? Ini dibagi 1,5. Nah, gitu. Hasilnya 5,33 dikalikan 100%. Berarti 533, ini kan dikalikan 100% ya. Asalnya 5,33 dikalikan 100. Berarti ini hasilnya ya kurang lebih 533,3%. Oke, 533,3%. Apa itu? Koefisien variasi. Wih, saya terbalik nih ya. Aduh, terbalik. Anda diam saja, nggak ada yang ngasih tahu nih. Yang atas tuh S, yang bawahnya X. Apa-apa, kita ulangi ya. Oke, kita ulangi. Ini hapus saja. Kita hapus. Salah ya, terbalik rumusnya ya. Pantesan kok tinggi ya angkanya. Oke, saya ulangi saja. Terbulak. Nah, ulangi ya. Ternyata rumusnya itu adalah CP kelas A itu sama dengan S dibagi X bar. Nah, tadi terbalik kan? Kali 100%. Ya, kali 100%. S-nya, aduh, berapa tuh tadi? 1,5 dibalik ya. 1,5 dibagi 8 dikalikan 100%. Berapakah itu? Oke, Anda punya kalkulator dihitung. Saya pakai Excel, tinggal ditulis saja di sini.
supaya cepat. Nah, gitu ya. Berapa hasilnya? Sama dengan ini dibagi ini, hasilnya berapa tuh? 0,1875 dikalikan 100 berarti 18,75%. Berarti hasilnya adalah ya, oke. Hasilnya ini lihat-lihat ya, lihat. Ini setelah dihitung 0,1875. Karena ini dikalikan 100%, Anda kalikan 100 saja gitu ya, kalikan 100. Nanti persennya di belakang. Jadi ini kan dalam persen. Tulis saja dulu persennya. Dikalikan 100 berarti 18,75%. Gitu ya. Itu hasilnya. Baik. Nah, itu si A ya, si A. Sekarang bagaimana si B? Ya hitung sajalah ya. Oke, si B berarti CP si B. Ya. CP si B sama dengan, oke, lihat ke atas. Ininya 2, rata-ratanya 6. Berarti 2/6 dikalikan 100%. Berapakah itu? Ya. Ya, ini supaya yakin tulis saja, saya pakai Excel. Di sini 6, ya kan? Tinggal dibagi saja. Bagi. Nah, ini. Hasilnya 0,3333. Berarti 3 dikalikan 100. Oke. Dikalikan 100 berarti 33,30%. Gitu kan? Oke, nanti kalau ada salah tolong cek ya, nanti pakai kalkulator. Tuh, lihat. Sekarang bandingkan ya si A sama si B CV-nya. Karena rata-ratanya berbeda kan kita sulit ya mengambil kesimpulan. Ini rata-rata di kelas A itu 8, tapi kelas B memang 6, tapi standar deviasi di kelas B itu 2, di kelas A itu 1,5. Ini apa nih gitu ya? Kita hitung pakai CV saja. Ternyata coba Anda perhatikan. Kita bandingkan ya. Oke, bandingkan CP si A itu sama dengan berapa? 18. Ini untuk menyimpulkan ya. 18,75%. CP si B 33,30%. Nah, ini apa artinya? Lihat. CP si B lebih tinggi dari CP si A. Ya kan? Sementara rata-rata ini bukan si ya, kelas ya. Sementara rata-rata di kelas A itu 8, di kelas B 6. Coba sekarang kalau melihat CV-nya ya, kalau melihat CV-nya. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi si B. Berarti CP makin tinggi, variasi prestasi siswa di kelas itu berarti makin tinggi gitu ya. Variasinya berarti makin beragam. CP yang kecil menunjukkan bahwa di kelas itu prestasinya itu setiap siswa hampir seragam gitu. Kalau yang CP-nya kecil. Kan begitu ya. Nah, maka ini bisa disimpulkan. Coba Anda kembali ke atas ke sini ya. Kelas A itu ya. Kelas A itu di samping rata-ratanya tinggi, kan gitu ya. Rata-ratanya kan tinggi. Nah, tapi juga prestasinya hampir merata. Kenapa? Karena ini CV-nya lebih rendah dari kelas B. Ya kan? Ini. Ya kan? Ini. 18,75 dibandingkan 33,30. Berarti kesimpulannya kelas A itu sudah rata-ratanya tinggi dibandingkan dengan si B. Ya. Di kelas B itu rata-ratanya rendah, koefisien variasinya tinggi. Berarti kelas A ini benar-benar luar biasa. Sudah rata-ratanya tinggi, kemudian koefisien variasinya rendah dibandingkan dengan kelas B. Ya, rata-ratanya tinggi,
kemudian prestasinya di kelas itu hampir merata. Sementara di kelas B, rata-rata nilainya rendah gitu ya. Prestasinya juga antar murid itu berbeda-beda, cukup tinggi gitu ya. Dengan data ini bisa kita simpulkan kelas A itu memang lebih baik daripada kelas B. Begitu maksudnya koefisien variasi. Jadi bisa disimpulkan kalau koefisien variasinya rendah berarti makin seragam. Kalau koefisien variasinya tinggi berarti makin beragam. Oke, berarti koefisien variasi sudah. Sekarang lanjut ke standar skor. Seperti janji saya tadi di atas ya. Coba kita lihat ke atas. Kita hanya 3 kan? Standar deviasi sudah minggu lalu. Kemudian barusan sudah koefisien variasi dan sekarang standar skor. Ya. Nah, standar skor apa itu standar skor? Standar skor di kita sekali lagi beragam lagi. Ada yang menyebutkan angka baku, ada yang menyebutkan skor baku, ada yang menyebutkan angka standar, ada juga Z-score ya. Mungkin dia menggunakan Z-score karena rumusnya menggunakan huruf Z ya. Nah, silakan yang mana istilahnya. Apa itu standar skor? Angka yang menunjukkan kedudukan suatu individu pada kelompoknya. Nah, ini ya kan? Jika rata-rata simpangan baku kelompok tersebut diketahui. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Oke. Kalau tadi koefisien variasi bisa membandingkan antara dua kelompok atau lebih, misalnya tadi ada kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya, maka standar skor untuk membandingkan individu ya, satu murid di kelas itu dengan satu murid di kelas yang lain. Gitu intinya standar skor tuh ya. Jadi gini, misalnya ada murid A ya, ada murid misalnya namanya Rini di kelas A gitu ya. Kemudian ada murid namanya Rina di kelas B. Nah, kita ingin membandingkan antara si Rini dengan si Rina tadi. Misalnya katakanlah siapa yang paling berprestasi di kelasnya. Nah, maka yang cocok adalah standard score begitu. Dengan syarat harus ada nilai simpangan baku kelas, rata-rata kelas, dan nilai anak tersebut. Baru bisa menghitung standar skor. Kenapa? Karena rumusnya ini. Nah, lihat. Ya. Rumusnya kalau tidak terlihat saya tulis lagi Z. Jadi standar skor pakai istilah Z ya. Tadi koefisien variasi CP ini Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi simpangan baku gitu ya. Itu rumusnya. Kalau ini nggak terlihat ya. Ini karena warnanya hijau. X itu adalah nilai individu ya, nilai individu yang diketahui. Tuh, jadi di sini ada nilai individunya. Kalau tadi CP kan kelas ya. X bar itu rata-rata kelompoknya berapa nilainya? Rata-rata nilai kelompok. Gitu. Atau kelompok di sini kelas misalnya gitu ya. Dan S-nya kan sudah tahu ya, S-nya adalah simpangan baku. Simpangan baku apa ya? Simpangan baku kelompok ya. Simpangan baku kelompok. Dalam hal ini kelas misalnya. Gitu kan? Oke, rumusnya sudah jelas. X min X bar dibagi simpangan baku. Nah, contohnya begini. Ya, lihat. Diketahui. Kelas A. Rata-rata nilai bahasa Indonesianya 75. Kenapa ada rata-rata 75? Kan di kelas A itu muridnya banyak, ya kan? Mungkin 40 dan seterusnya. Rata-rata kalau sekelas kalau di SD, SMP, SMA berapa ya? 30-an ya misalnya. Dirata-ratakan nilainya 75. Anda hitung lagi standar deviasinya 10. Bagaimana menghitung standar deviasi? Sudah ya, jangan nanya lagi. Sekarang kelas B. Rata-rata nilai bahasa Indonesianya 85. Beda tuh ya. Kelas A tadi 75, kelas B 85. Tapi kelas A simpangan bakunya 10, kelas B 20. Nah, ini kan itu yang membedakan ya. Tadi rata-ratanya beda, simpangan bakunya juga beda. Baik. Nah, sekarang kita lihat.
Ini saya batasi dulu ya biar nggak ini. Ya, fokus ke sini. Jika Rini, nah ini Rini nama murid, di kelas A memperoleh nilai bahasa Indonesia 80, tuh Rini nilainya 80. Ya. Kemudian Tono di kelas B nilai bahasa Indonesianya 88. Nah, lihat. Siapakah yang paling berprestasi di kelasnya? Ulangi. Jika Rini di kelas A nilainya 80, Tono di kelas B nilai bahasa Indonesianya 88. Siapakah yang paling berprestasi di kelasnya? Ini ditanya tuh, yang berprestasi di kelasnya itu siapa? Apakah Rini atau Tono? Kan gitu ya. Kalau Anda melihat data ini, sepintas pasti Anda akan menunjuk kepada angka 88 ini, maka Anda akan menyimpulkan, ya pasti si Tono lah, gitu kan ya. Nah, ini belum tentu. Karena prestasi ini yang ditanyakan prestasi di kelasnya. Jadi prestasi dia di kelasnya itu seperti apa? Karena harus dibandingkan dengan prestasi orang lain di kelas itu. Karena beda kelas kan begitu ya. Nah, maka yang cocok di sini menggunakan Z-score atau angka baku. Gitu ya. Berarti di sini ya, kita hitung satu persatu. Sekarang cari Z untuk Rini. Rini kan ini di kelas A ya. Oke. Tadi rumusnya X min X bar dibagi simpangan baku. X siapa? Nilai Rini. Nilai Rininya berapa? 80. Itu kan? Rata-rata di kelas itu berapa? Nih rata-rata di kelas 75. Berarti di sini dikurangi 75. Ya kan? Dikurangi 75 dibagi simpangan baku. Berapa simpangan bakunya? 10. Oke, kita lihat di sini 10. Gitu ya. Berarti 5/10. Ya kan? Ini 85 berarti 0,5. Apa 0,5-nya? Z Sirini. Gitu kan? Z Rini. Sekarang Z, cari Z siapa nih? Z siapa namanya tadi? Tono. Ya kan? Z Tono. Oke, Z Tono berarti langsung aja tadi si Tono X-nya berapa nilainya dia? Nilainya 88. Saya tidak tulis lagi rumusnya ya. Nilainya dia 88. Tetapi di kelasnya X barnya berapa tadi? 85. Tuh. Di kelasnya 85. Dia 88. Tapi di kelasnya 85. Simpangan bakunya berapa nih? 20. Oke, 20. Nah, berarti 88 kurangi 85 berapa? 3. 3/20. Berarti berapa nih? 0,15 ya? Iya, 0,15. Kan begitu. Kalau ini tadi 0,50. Ya, 0,50. Baik, kita bandingkan sekarang. Ya, berarti saya tulis lagi. Z Sirini itu 0,50. Z si Tono adalah 0,15. Nah, lihat. Di sini mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi kan 0,5. Gitu ya. Ini kan 0,5. 0,5 paling tinggi dibandingkan 0,15. 0,50 lebih besar dari 0,15. Nah, kalau melihat Z, maka Z yang tertinggi itu yang bagus begitu. Ya kan? Z yang tertinggi yang bagus. Kalau tadi kan koefisien variasi yang rendah ya, karena yang dilihatnya keseragaman. Kalau ini enggak, karena ini melihatnya prestasi, maka yang tinggi. Yang tinggi siapa? Rini. Berarti bisa kita simpulkan si Rini di kelasnya itu lebih berprestasi ketimbang si Tono di kelasnya. Beda dengan anggapan tadi Anda pertama ya, karena nilainya 88, ya si Tono lah yang bagus kan begitu ya. Karena si Tini cuma 80 kan tadi, si Rini cuma 80 kan. Nah, tapi kalau dihitung pakai Z-score sebetulnya
Rini itu dia lebih berprestasi, ingat, lebih berprestasi di kelasnya ketimbang si Tono di kelasnya. Itulah kegunaan dari standar skor. Nah, dengan demikian Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimana pentingnya Anda bisa menghitung standar deviasi, bisa menghitung koefisien variasi, dan barusan yang terakhir bagaimana menghitung standar skor, sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan dari sekian banyak data yang telah kita kumpulkan. Begitu ya. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, tidak direkam.